Baik, selamat datang teman-teman. Kali ini saya ingin menunjukkan cara menghitung DPR atau Dividend Payout Ratio. Ini adalah salah satu indikator untuk menghitung kebijakan dividen ya, dengan cara membandingkan besaran dividen yang diterima investor dengan laba bersih yang dihasilkan. Untuk data yang dibutuhkan telah saya highlight warna kuning, jadi teman-teman harus lengkapi dulu untuk mempermudah perhitungannya nanti. Untuk pengambilan datanya saya contohkan menggunakan perusahaan AALI tahun 2022. Untuk laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, teman-teman bisa buka laporan keuangannya dan cek bagian laporan laba rugi ya. Nah, di sini ada laba yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan. Nah, ini sama saja. Kemudian laba yang rupiah, IDR, ini artinya rupiah ya teman-teman. Nah, jadi ini catatan buat teman-teman, jika teman-teman meneliti perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah, itu harus dikonversikan terlebih dahulu menggunakan mata uang rupiah ya teman-teman. Karena kita nanti akan hitung dengan menggunakan dividen per share, yang mana juga rupiah, jadi harus sama-sama dikonversikan ke rupiah. Baik, selanjutnya yaitu saham beredar. Untuk saham beredar, teman-teman bisa masukkan keyword untuk pencariannya ya, yaitu modal saham, teman-teman search dan menemukan hasil yang seperti ini ya. Nah, untuk saham beredarnya itu ini teman-teman. Ini bisa diinputkan. Nah, selanjutnya itu dividen per share ya. Ini catatan juga buat teman-teman jika teman-teman mencari dividen per share untuk tahun 2022. Itu teman-teman harus membuka laporan tahunan atau annual report tahun 2023. Soalnya ada selisih waktu 1 tahun, jadi di sini saya membuka laporan tahunan tahun 2023. Oke, ini saya telah membukanya dan search dengan keyword dividen atau kebijakan dividen ya. Ini tergantung ketersediaan dalam laporan tahunannya. Nah, data kebijakan dividen seperti ini kurang lebih. Jadi kita lihat tahun buku yang 2022. Untuk DPR ini harus menggunakan tahun buku ya teman-teman. Jadi tahun di mana laba itu diperoleh. Jadi di sini menggunakan tahun 2022, di sini ada yang sementara interim 85 dan yang final itu sebesar 319. Ini teman-teman tambahkan. Nah, hasilnya 404 ya. Baik, untuk dividen per share sudah, kemudian earning per share, ini mudah saja, tinggal membagikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang rupiah ya teman-teman, dibagi dengan saham yang beredar. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, terakhir kita tinggal menghitung DPR-nya, ini juga mudah sekali, tinggal membagikan dividen per share dengan earning per share. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman. Memang perhitungannya agak lebih tricky dalam mencari dividen per share karena ada delay 1 tahun. Jadi jika kita mencari DPS atau dividen per share tahun 2022 harus mencari annual report tahun 2023 dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini cara menghitung DPR atau Dividend Payout Ratio. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih.